Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuspan Imansyah, Prodi PGSD jurusan Ilmu Pendidikan NPM 5018045. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Yang artinya, dalam bahasa Indonesia, kata fiksi diartikan sesuatu yang dibentuk, sesuatu yang dibuat, atau sesuatu yang diimajinasikan. Dengan arti-arti kata tersebut, pengertian cerita fiksi adalah karya sastra berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Cerita jenis fiksi berdasarkan daya imajinasi sang pengarang. Cerita fiksi sengaja ditulis untuk dinikmati para pembaca. Cerita fiksi ditulis berdasarkan pandangan, tafsiran, pemikiran, dan penilaian pengarangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di sekelilingnya. Ciri-ciri cerita fiksi. Ciri-ciri cerita fiksi sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Yang kedua, dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Yang ketiga, fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Yang keempat, cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. Yang kelima, karya fiksi umumnya mendasar dan emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Jenis-jenis cerita fiksi. Aprianto Dwi Santoso melalui buku prosa fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi terbagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra prosa lama ditimbul dan disampaikan secara lisan karena belum mengenali tulisan. Dalam kesastraan Melayu lama dikenal berbagai jenis cerita fiksi sebagai berikut. Yang pertama, cerita rakyat dibedakan menjadi cerita jenaka, mit, fable, saga, dan legenda. Yang kedua, hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu. Terbagi menjadi tiga, yakni hikayat berunsur Hindu, hikayat berunsur Hindu-Islam, dan hikayat berunsur Islam. Prosa baru. Fiksi atau rekaan dalam kesastraan Indonesia baru muncul setelah adanya pengaruh kesastraan Belanda. Jenis cerita fiksi prosa baru yaitu cerpen, novel, prosa lilis, fiksi mini. Baiklah anak-anak, ada pertanyaan untuk materi yang pertama? Tidak ada? Baik, cukup. Bapak akan lanjutkan ke materi yang kedua tentang gaya dan gerak, yaitu pembelajaran IPA. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Contohnya yaitu ketika kita membuka dan menutup pintu. Pernahkah kalian menutup pintu dan membuka pintu? Pasti pernah. Karena itu suatu proses yang terjadi saat kita memasuki ruangan atau di rumah. Baik. Lanjut. Di sini ada macam-macam gaya. Berikut adalah macam-macam gaya beserta penjelasannya. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet, seperti menarik benda
contohnya jarum, paku dengan magnet. Yang kedua, gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik, sehingga benda bermuatan listrik tersebut dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kalian menggosokkan penggaris plastik ke rambut, kita kemudian mendekatkan penggaris plastik tersebut ke kertas kecil-kecil yang disobek kecil-kecil, maka sobekan kertas tersebut akan bergerak dan akan terangkat. Lanjut, gaya otot, yaitu kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia disebut sebagai gaya otot. Gaya ini sering digunakan saat kita mengangkat beban atau mendorong benda. Contohnya mengangkat meja anak-anak. Itu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi, kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Misalnya saat melempar bola ke atas, maka benda tersebut akan jatuh ke bawah. Gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Misalnya memainkan ketapel atau tali ketapel atau panah. Lanjut, gaya gesekan. Bila beberapa benda saling bergesekan, maka diartikan akan muncul gaya gesekan. Gaya gesekan ini dapat menguntungkan dan merugikan. Misalnya, bila kita menaiki sepeda, akibat ada gaya gesekan, roda kita dapat berputar dan bergerak. Selain itu, akibat adanya gaya gesekan roda, sepeda kita akan lama semakin tipis rodanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kita lanjutkan ke gerak. Gerak adalah pindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain. Gerak terjadi karena dipengaruhi oleh gaya. Anak-anak, selain mempengaruhi gerak benda, gaya juga bisa mempengaruhi bentuk benda. Misalnya pengrajin pembentukan tanah liat menjadi vas, mobil yang bertabrakan bisa penyok, atau batu yang dipalu akan terbelah. Contoh gerak karena adanya pengaruh oleh gaya. Yang pertama, gerak karena gaya otot. Saat mendorong meja, saat bermain tarik tambang, saat menembang bola, saat membuka dan menutup pintu. Gerak karena gaya otot. Sampai di sini paham? Baik, terima kasih. Bapak lanjutkan. Di sini gerak karena gaya pegas. Pada saat bermain ketapel, bermain panahan, gerak tersebut secara tidak lain memiliki gaya pegas. Ketika kita menarik ketapel atau panahan, maka terjadinya gaya pegas di sana. Yang terakhir, gerak karena gaya mesin. Contohnya mobil pengeruk, bulldozer, traktor, dan mesin dinamo listrik lainnya. Baiklah, itulah materi yang Bapak bisa sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan untuk materi tersebut, Bapak persilahkan. Baiklah, terima kasih, cukup. Itulah materi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian, khususnya untuk Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.